Ya, di sini teman-teman pernah nggak ngerasa hidup kalian itu terasa kurang berarti? Siapa yang merasa hidup kalian yang sekarang itu nggak ada manfaatnya? Coba kita renungin bareng-bareng. Kita fokus, kita flashback. Hidup yang berarti itu seperti apa gitu. Penjelasan hidup yang bermanfaat itu seperti apa? Apakah hidup yang selalu mengedepankan keinginan pribadi? Hidup yang cuman mikir diri sendiri? Atau hidup kita diserahkan begitu saja buat menyenangkan orang lain, buat membahagiakan orang lain? Hidup yang kita cari itu seperti apa sih? Hidup yang seperti apa? Bagi gua, kita harus bisa introspeksi diri, harus bisa mengenal diri sendiri, dan juga bisa memahami kondisi orang lain. Dan di video kali ini gua akan memberikan pemahaman tentang manfaat kehidupan kalian sehari-hari. Ada beberapa definisi tentang kehidupan seseorang yang bermanfaat. Bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Di antaranya yaitu yang pertama, pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi ialah yang dimaksud dengan pertumbuhan pribadi, hidup adalah perjalanan konstan untuk tumbuh sebagai individu, belajar dari pengalaman, dan mengembangkan potensi penuh. Berarti sama aja kita mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, pengembangan diri kita, potensi yang ada di dalam diri kita. Ketika kita udah mengetahui hal-hal itu, kita bisa menggunakan, mengalokasikan kemampuan kita agar bermanfaat buat orang lain. Tentunya kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, menggali potensi kemampuan kita. Ketika kita udah ketemu potensi kita di mana, kemampuan kita seperti apa, barulah kita memberikan manfaat dari potensi yang kita memiliki, dari potensi yang kita miliki untuk orang lain. Yang kedua, hubungan dan koneksi. Hidup memiliki arti melalui hubungan yang kita bangun dengan orang lain, menciptakan ikatan yang mendalam dan berarti. Ya, kalau hubungan yang dimaksud di sini yaitu hubungan antara diri kita dengan orang lain. Hubungan itu akan terjalin dikarenakan ada timbal balik manfaat yang didapatkan di antara kedua belah pihak. Iya kan? Ya, kita memiliki hubungan dengan orang lain dan hubungan itu akan terus berjalan atau enggaknya kan tergantung kita berdua itu bisa memberikan manfaat apa enggak. Kalau nggak ada manfaat di dalam hubungan tersebut, ya niscaya nggak akan awet hubungan tersebut. Nggak ada keuntungan di salah satu pihak, nggak saling memberikan nilai kehidupan di antara kedua belah pihak. Tapi kadang banyak orang yang cuman sekedar memikirkan keegoisan, lalu diawali dengan memanfaatkan orang lain. Nggak kepikiran buat gue ada manfaatnya nggak sih buat dia? Nggak ada, cuman berpikiran wah dia bisa gue manfaatin nih,
buat keuntungan pribadi gua gitu. Ini adalah awal perusak hubungan di antara kehidupan manusia, di antara diri kita dengan orang lain. Kebanyakan orang pasti mikirnya ya, gue harus untung, gue harus dapat keuntungan dari orang lain, tanpa memikirkan bahwa kehadiran gue buat orang lain itu menguntungkan buat orang lain apa enggak. Terlalu egois. Gak berpikiran buat dia nyaman gak sih kalau ada gua di kehidupannya dia. Kan kayak gitu. Iya kan? Gak saling memberikan manfaat di antara satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu memberikan makna. Hidup memiliki tujuan saat kita memberikan makna melalui tindakan baik, kontribusi pada masyarakat, atau memberikan dampak positif pada orang lain. Nah iya, kalau misal kita cuma fokusnya buat mencari manfaat dan tidak memberikan manfaat buat orang lain, yang kita nggak ada kontribusinya ya. Kita nggak ada keterikatan yang positif. Punya teman, dianggap teman ketika teman bisa memberikan manfaat. Kalau teman nggak memberikan manfaat, kita nggak mau jadi teman. Kita nggak mau cari teman. Dan kita nggak membutuhkan teman. Hidup terlalu egois kalau kayak gitu. Hidup itu bukan tentang untuk diri kita pribadi, tapi gimana kita bisa menghidupi diri kita sendiri dan memberikan kontribusi buat orang lain. Maka disitulah akan ada hasil dan keterikatan buat kehidupan kali. Ya, yang selanjutnya yaitu pengalaman dan petualangan. Hidup adalah tentang menjalani pengalaman dan petualangan, mengeksplorasi dunia dan mendapatkan wawasan baru yang memperkaya kehidupan. Iya, pengalaman dan berpetualang yang dimaksud di sini yaitu kita harus bisa beradaptasi, mengenal di sekeliling kita, dan kita nggak terlalu stuck jalan di satu tempat gitu sampai akhir hayat. Ya kalau orang-orang kan biasanya yang disebut dengan zona nyaman. Kita nggak bisa bertahan di zona nyaman kalau kita kepingin berkembang. Dan kalau kita kepingin memberikan banyak manfaat buat orang lain, tentunya kita juga harus bisa lebih luas. Harus bisa berdamai dengan diri kita dan hijrah ke tempat yang baru, di jalan baru. Ketika kita melangkah di jalan yang baru, di tempat yang baru, kita bisa beradaptasi, lalu kita bisa mengembangkan diri, menemukan potensi-potensial baru, memiliki mindset yang lebih luas, dan bisa mendapatkan imajinasi untuk pengembangan diri, menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain. Semakin hidup kita berkembang, semakin mendapatkan suatu hal yang positif dalam diri kita. Orang hidup kalau terlalu stuck di suatu tempat, ya kita nggak mungkin bisa berkembang. Dan ketika kita nggak bisa berkembang, ya kita nggak ada manfaatnya buat orang lain, dan kehidupan kita kurang bermanfaat juga. Iya kan? Jadi poin utama ya, kita harus tahu dulu potensi yang ada di dalam diri kita. Ketika kita udah tahu potensinya, kita kembangin. Ketika kita udah tahu dan paham sejauh mana perkembangannya, dan bila mana tidak bisa berkembang dan stuck di situ saja, ya kita harus bisa melangkah ke jalan yang baru, ke tempat yang baru. Dan tentunya kita harus bisa lebih mengenal lingkungan dulu, mengenal dan bisa beradaptasi, bisa tahu kondisi di luar sana seperti apa yang dibutuhkan, dan persiapan yang harus kita butuhkan itu seperti apa,
kontribusi kita sejauh mana, kita bisa berkontribusi apa enggak. Dan kita terus belajar buat pengembangan diri. Semakin kita belajar, semakin kita berkembang, semakin sukses, semakin bermanfaat kehidupan kita. Dan memberikan dampak positif buat orang lain. Tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan buat orang lain, mendapatkan kebahagiaan buat diri sendiri. Pembelajaran hidup itu bukan tentang siapa yang bisa, siapa yang ahli, tapi siapa yang mau melakukannya dengan ketekunan, berusaha untuk memperbaiki dan menghargai proses. Itulah kehidupan yang paling bermanfaat, paling berguna, dan memberikan banyak kebahagiaan buat diri pribadi maupun diri orang lain. Tentunya tetap optimis, tetap berusaha sampai di mana kalian mendapatkan suatu hal yang membuat kalian merasa sukses dan membuat kalian bahagia. Cukup sekian dari saya, Barep Muji Pangestu. Tetap pantengin terus, support terus channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.